Hai Iwan, guys di sini di video kali ini saya akan mereview materi sensasi dan persepsi. Oke, sebelum kita mulai video ini, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan, langsung subscribe channel ini dan kita lanjutkan ke video. Sensasi dan persepsi. Baik, saya akan jelaskan dari sensasi terlebih dahulu. Sensasi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu sensatus, yang berarti dianugerahi indera atau intelek. Nah, sensasi itu sendiri merupakan penerimaan stimulus oleh alat indera. Nah, untuk alat indera manusia itu ada 5. Yang pertama visual, yaitu mata. Yang kedua auditory, yaitu mendengar dengan telinga. Yang ketiga mencium, yaitu dengan hidung. Dan yang keempat adalah pengecap dengan lidah. Yang kelima adalah dengan perasa atau kulit. Kemudian persepsi. Persepsi sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu perception, yang berarti menerima atau mengambil. Persepsi sendiri itu, pengertiannya itu tentang bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu atau sebuah pemaknaan dari hasil pengamatan. Jadi inti paling simpelnya dari persepsi itu adalah pemaknaan dari hasil pengamatan. Kemudian menurut Deddy Mulyana dalam ilmu komunikasi ada 3 komponen penting persepsi. Yang pertama adalah seleksi. Seleksi itu sendiri merupakan proses penyaringan indera. Dan yang kedua adalah interpretasi atau proses mengorganisasi informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang itu. Dan yang ketiga adalah pembulatan. Pembulatan itu sendiri merupakan penerjemahan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi menurut psikologi. Faktor yang pertama adalah faktor fisiologis. Faktor fisiologis itu adalah faktor tubuh, yaitu alat indera pada manusianya itu sendiri. Yang kedua adalah faktor perhatian. Karena dengan adanya perhatian, ya maka kita akan senang gitu. Yang ketiga adalah faktor minat. Ya, minat. Kalau nggak minat ya udah. Yang ketiga adalah kebutuhan yang searah. Kebutuhan yang searah merupakan kebutuhan yang terarah, kemudian kebutuhan yang baik karena tidak melebar dari apapun itu. Yang keempat merupakan pengalaman dan ingatan. Pengalaman dan ingatan setiap manusia itu pasti berbeda sekali. Oke, dan yang keenam adalah mood atau perasaan. Perasaan pada setiap manusia adalah sangat berbeda sekali. Bahkan setiap jam waktu hari itu berbeda-beda pada setiap manusia itu sendiri. Dan yang ketujuh adalah gerakan. Gerakan itu bisa berarti dari gestur tubuh, dari mimik, dan gerakan lainnya. Untuk contoh dari sensasi itu sendiri, contohnya kita melihat ada ini nih, tetangga kita nanggap orjen dangdutan. Kita melihatnya malah senang kan, joget-joget, anjay enak dangdut. Itu secara visual sensasi kita tergugah kan, jadi ingin ikut joget gitu. Wah, ada dangdut nih, senang. Itu sensasi. Kemudian persepsi. Dari setelah sensasi itu, alat penginderaan visual dan auditory kita bekerja, kemudian diproses di persepsi. Artinya kita menyimpulkan atau memaknai hasil dari pengamatan itu, baik pengamatan visual maupun pengamatan auditory itu, maka kita akan menyimpulkan bahwa wah, ini sangat menyenangkan nih, berarti bagus. Karena setiap orang memiliki persepsi berbeda-beda. Apabila orang lain mungkin yang sudah nenek-nenek melihat ada dangdutan, kan alat inderanya sudah kurang baik fungsinya kan,
maka ketika mendengar itu, si nenek tersebut akan memiliki persepsi yang berbeda dengan kita yang masih muda, yang masih enjoy nikmati dangdut dengan musik yang keras itu. Maka si nenek tersebut itu akan mengeluarkan sebuah keputusan atau kesimpulan bahwa musik itu mengganggu bagi dirinya dan itu buruk. Nah, kan berbeda kan? Ya, maka dari itu setiap manusia kalau memiliki persepsi berbeda-beda itu wajar. Tidak usah terlalu banyak dimasalahkan. Jadi kesimpulannya, sensasi dan persepsi itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Karena melalui sensasi sendiri itu kita mendapatkan impuls-impuls yang kita maknai atau interpretasikan menjadi sebuah persepsi. Sehingga kita tidak bisa asal menjudge sudut pandang atau persepsi-persepsi yang lain yang berbeda, karena itu pasti. Oke, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa like video ini, komen apabila ada yang mau ditanyakan, dan subscribe channel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.